Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa karena kemurahan dan kasih-Mu yang selalu Tuhan limpahkan. Terima kasih buat penyertaan dan pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan segala tugas dan aktivitas kami, semuanya berkat kemurahan Tuhan. Kembali pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Pengkhotbah 9 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang rohaniwan yang senang memakai kemeja putih dan celana panjang putih. Tapi sayangnya ia berselingkuh dengan seorang wanita, dan karena itu ia menghancurkan sendiri pelayanannya. Banyak tokoh agama yang senang memakai pakaian putih, bukan hanya di kalangan agama Kristen saja. Bahkan masyarakat banyak yang menyukai pakaian putih, karena warna putih identik dengan kesucian. Tapi putihnya pakaian tidak menentukan putihnya hati. Dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-8 ini tertulis, biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Di sela-sela kalimat-kalimat dalam kitab Pengkhotbah yang menyatakan tentang kesia-siaan hidup, terdapat berbagai kalimat mutiara yang mempunyai pesan penting buat kita. Di pasal 9 ini, saudara, kalau kita membaca dari awal, seolah menimbulkan kesan bahwa karena semua orang nasibnya sama, baik orang benar maupun orang jahat, yaitu sama-sama akan mati, maka sebaiknya berbuat jahat saja. Tidak perlu berbuat baik. Ini adalah kesan awal, tapi tentu kita akan salah kalau berhenti di kesan awal tersebut dan tidak melanjutkan ke pembacaan ayat-ayat selanjutnya. Terlebih khusus di ayat yang ke-8 ini. Di sini berisi sebuah nasihat yang begitu kuat, yang diulang-ulang juga di beberapa ayat dalam pasal lainnya, meskipun dengan kalimat yang berbeda. Nasihat firman Tuhan dari sini adalah agar kita selalu berpakaian putih dan selalu ada minyak di atas kepala kita. Tentu saja saudara ini tidak berbicara secara lahiriah, bukan menyuruh kita memakai pakaian putih dan memakai minyak rambut. Bukan seperti itu. Ayat ini mempunyai makna rohani yang khusus dan perlu kita mengerti dari simbol yang diberikan. Pakaian putih berbicara tentang kekudusan hidup, dan minyak di atas kepala berbicara tentang urapan Roh Kudus dan firman Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita sehingga dipenuhi dengan sukacita dan kebenaran. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang berbicara tentang pakaian putih. Di antaranya adalah dalam Wahyu 19 ayat yang ke-8. Di situ tertulis, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mudah sekali pakaian putih dicemari oleh sesuatu yang kotor. Debu yang terbang gampang menodai pakaian yang berwarna putih. Begitu juga hal-hal lain yang tidak disengaja dapat mengotori. Itu sebabnya orang yang berpakaian putih akan berusaha menjaga agar pakaiannya tidak ternodai oleh berbagai hal. Ini memberikan makna kepada kita betapa suci dan kudusnya kita harus menjaga kehidupan kita dari dosa dan kejahatan. Tuhan menghendaki agar kita berbuat yang baik dan benar, seturut dengan firman-Nya. Demikian pula hati dan pikiran kita
perlu dijaga agar tidak dicemari oleh berbagai keinginan dan hawa nafsu dosa dunia ini. Dalam Roma 12 ayat yang kedua tertulis, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam kebenaran dan pimpinan Roh Kudus. Berpeganglah pada firman Tuhan, agar hidup kita senantiasa berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kepada kami teguran dan nasihat, supaya kami selalu berpakaian putih dan selalu ada minyak di atas kepala kami. Terima kasih untuk pengertian yang Tuhan berikan kepada kami. Melalui kebenaran firman-Mu, kami menyadari bahwa Engkau menghendaki agar kami senantiasa hidup kudus dan benar di hadapan-Mu, berbuat yang baik dan benar sesuai dengan firman-Mu. Dan Tuhan juga menghendaki agar kami menjaga hati dan pikiran kami tetap bersih dan selalu dibaharui dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan oleh firman-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang baik, yang berkenan kepadamu dan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kami selalu hidup dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, tidak menyimpang kepada yang jahat, tapi selalu tetap berada dalam kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam ini, dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah, sakit penyakit, agar Tuhan memberikan pertolongan dan kesembuhan kepada setiap mereka. Kami percaya kami alami kemenangan dan pertolongan yang dari Tuhan. Berkat damai sejahtera dan kasih karunia-Mu Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.